Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Halaman 6 halaman 5, maaf. Yang teks Arabnya halaman 5, penjelasannya halaman berapa? Halaman 163 ya. Kita akan menjelaskan kalimat syahadat dan keyakinan-keyakinan atau akidah yang tercakup di dalamnya. Lihat sini. Selama ini kita semua tahu kalimat syahadat. Bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak sah iman seseorang kecuali setelah berikrar dengan dua kalimat syahadat ini. Satu, meyakini keesaan Allah. Kedua, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan. Apakah cukup sampai di situ doang? Enggak. Jadi sebetulnya di balik dua kalimat syahadat ini ada akidah lain yang sudah tercakup di dalamnya gitu loh, paham nggak? Dengan kau meyakini Allah itu Esa, Nabi Muhammad adalah Nabi, semua rukun iman itu tercakup di dalamnya. Lihat sini. Sekarang kita bicara syahadat dan rukun iman. Syahadat dan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Satu, iman kepada Allah. Kedua, kemudian pada bukan cuma malaikat tapi semua malaikat. Jadi kalau kamu percaya pada, oh saya percaya maka Jibril, Mikail, tapi nggak ada namanya Israel tuh, beriman nggak? Nggak sah imannya. Jadi semua malaikat, iman kepada Allah, kalau Allah hanya ada satu, iman kepada semua malaikat, iman kepada, satu lagi apa? Iman kepada kitab suci, semua kitab suci. Iman kepada semua nabi dan rasul, semua ya, semua. Artinya, menurut ajaran Islam, kalau kamu percaya sebagian nabi, percaya Nabi Muhammad, Musa, Isa, tapi nggak percaya Nabi Adam misalnya, iman kamu sah atau enggak itu? Enggak. Percaya pada semua nabi, terus percaya apa lagi? Kepada hari akhir. Kepada hari kiamat ini, hari akhir ini dengan semua turunannya. Sorga, neraka, sirat, sudah masuk di dalamnya semuanya. Paham nggak? Jadi nggak cuma hari kiamat doang. Saya percaya hari kiamat, tapi nggak ada namanya sorga, neraka. Sah nggak imannya? Nggak. Jadi percaya hari-hari itu sudah mencakup semuanya dengan segala kejadian rincinya ya, yang ada dalam Al-Quran. Percaya kepada hari akhir, terakhir apa? Qadar dan qadar. Lihat di sini. Sementara kalimat syahadat itu isinya apa? Keesaan Allah plus kerasulan Nabi Muhammad. Nih, orang jadi muslim, orang jadi beriman itu sah setelah mengucapkan dan meyakini dua kalimat ini. Tapi ingat, dua kalimat ini bukan untuk membatasi, ngerti nggak? Saya ulangi. Pengucapan dua kalimat syahadat, penyebutan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad itu bukan membatasi, tapi itu untuk meringkas. Jadi di dalam dua kalimat syahadat ini sudah tercakup dalamnya apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kedua apa tadi? Malaikat. Ayo, di mana malaikat dalam dua kalimat syahadat, di mana ayo? Di mana? Malaikat itu hal yang gaib kan? Ya enggak? Dari mana kita bisa percaya bahwa ada makhluk namanya malaikat? Siapa yang mengabarkan? Yang mengabarkan siapa? Nabi. Kamu meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad bilang ada makhluk namanya malaikat, berarti wajib percaya enggak? Jadi kepercayaan terhadap malaikat sudah tercakup
dalam kalimat syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meyakini Muhammad utusan Allah berarti sudah masuk di dalamnya kepercayaan terhadap semua halga malaikat termasuk di dalamnya. Paham nggak? Jadi nggak bisa orang, oke, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi saya nggak percaya malaikat. Sah nggak syahadatnya? Nggak. Karena meyakini Muhammad sebagai utusan Allah mengharuskan kita percaya pada semua hal gaib yang beliau kabarkan. Malaikat ketiga apa? Kitab suci. Kitab suci ini wahyu yang disampaikan kepada para nabi. Lihat di sini. Ayo, di mana? Di mana tercakup kitab suci ini? Ayo. Perasaan Nabi Muhammad. Kamu pernah ngeliat yang namanya Injil, Taurat itu? Zabur itu pernah ngeliat nggak? Saya aja nggak pernah. Dan udah nggak ada lagi. Tapi kenapa kita percaya, Okta? Nabi Muhammad melalui Al-Quran mengabarkan ada makhluk agung namanya Isa alaihissalam diberikan wahyu namanya Injil. Ada seorang Nabi namanya Musa alaihissalam diberikan wahyu namanya Taurat. Mana itu kitabnya? Ya emang udah nggak ada. Tapi kenapa kita percaya? Karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, yaitu Nabi. Jadi dengan meyakini wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah udah masuk di dalamnya kepercayaan kepada semua kitab suci. Suhuf Ibrahim misalnya, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim termasuk juga. Kitab-kitab suci kepada para nabi terdahulu kita tidak pernah kita saksikan, tapi dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau sudah terbukti sebagai nabi. Nabi nggak mungkin bohong. Kalau sudah kita bahas, Nabi tidak mungkin berbohong. Keempat apa? Para rasul. Rasul. Lihat. Nih, para rasul ini sudah tercakup. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Pernah ketemu sama yang namanya Nabi Yakub. Nabi Yusuf. Gak pernah ketemu. Pingsan kamu semua ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kita gak pernah jumpai. Tapi kenapa kita yakini? Ayo, ini masuk kalau dalam syahadat di mana bunyi? Di mana ketercakupannya? Ini wasiat Muhammad Rasul. Kamu meyakini Muhammad utusan Allah. Beliau mengabarkan makhluk-makhluk agung itu. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan lain-lain. Sekalipun kita tidak pernah berjumpa, karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, maka kita wajib percaya. Kemudian yang terakhir apa? Ayo, tercakup di mana hari akhir? Kenapa kamu percaya hari akhir? Kalau ada yang nanya, kenapa percaya hari akhir? Kan nggak bisa dibuktiin sekarang. Kenapa percaya? Jawabannya? Karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kenabiannya sudah terbukti secara rasional. Bukti kenabiannya banyak gitu loh. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan kita bersaksi akan kenabiannya, maka masuk di dalamnya kepercayaan pada hari akhir. Jadi nggak cukup orang bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, percaya hari kiamat nggak? Nggak. Beriman apa enggak itu? Syahadatnya sah atau enggak? Enggak. Jadi syahadat itu nggak cuma sebatas mengucapkan dengan lisan, tapi meyakini semua turunannya ini nih. Yang keenam apa? Qada dan qadar. Ini dari mana ayo? Dari sini. Allah itu Esa. Dia itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Masuk akal nggak? Tuhan pencipta alam semesta, tapi nggak tahu penciptaannya. Tahu nggak? Kira-kira nih, mana yang lebih masuk akal? Allah tahu semuanya, semua ciptaannya, atau Allah tidak tahu tentang ciptaannya? Mana yang lebih sempurna? Allah tahu tentang ciptaannya, ya kan? Pengetahuan Allah tentang segala sesuatu itu namanya qadar. Manakala sesuatu itu sudah terjadi beneran, nih Allah tahu kelak akan terlahir manusia yang namanya Faiz. Dia akan lahir tanggal segini di hari ini, lokasinya di sini. Kemudian dia ketika dewasa akan masuk di pondok pesantren namanya ini. Allah sudah tahu. Pengetahuan Allah itu namanya apa? Qadar. Orang Indonesia nyebutnya apa? Takdir. Paham? Allah sudah mentakdirkan seperti Faiz ada, bahwa ada kelak akan ada makhluk namanya Faiz dengan perawakan seperti ini, kulitnya seperti semuanya udah tahu. Detail kehidupan kamu sudah Allah ketahui. Pengetahuan Allah itu namanya qadar. Terwujud tanggal berapa Faiz? Tanggal berapa? Tanggal 11. Bulan 11. Masih lama ulang tahunnya. 11 bulan 11 tahun 2007 terwujud makhluk namanya Faiz, jelek begitu ke alam dunia. Itu namanya qada.
Qada. Jadi qadar itu pengetahuan Allah. Kalau qadar, terwujudnya sesuatu yang sudah Allah ketahui itu. Terwujudnya sesuatu yang sudah dia ketahui. Jadi kalau dikatakan kita harus percaya kepada qadar dan qadar, maksudnya apa? Pertama harus percaya Allah mengetahui segala sesuatu dan menghendaki segala sesuatu. Hidup kamu tuh udah selesai dalam pengetahuan Allah sebetulnya, Izlal. Kapan kamu menikah, kapan kamu punya anak, kapan kamu mati, masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu semuanya. Paham? Itu namanya qadar. Manakala itu satu persatu terwujud di alam dunia, Izlal lahir segini, kemudian nikah dengan orang ini, punya anak segini, itu namanya qadha. Jadi kamu harus percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu, kehidupan orang lain, kehidupan di dunia ini semuanya berdasarkan apa yang sudah Allah ketahui. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah semuanya. Paham nggak qadar dan qadar itu? Paham nggak? Sopi, sebelum kamu ada Allah sudah tahu. Itu namanya apa? Qadar. Tiba-tiba dia beneran ada dengan segala rincian kehidupannya. Itu namanya apa? Qadha. Percaya kepada qadha dan qadar, kamu harus percaya Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Dan kalau sesuatu itu terjadi, dia terjadi berdasarkan apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita percaya kepada qadar dalam syahadat? Dalam firman syahadat, dari mana asalnya? Percaya kepada Allah. Kan kamu gak masuk akal. Ada orang percaya Tuhan, percaya kepada pencipta alam semesta, tapi bagi dia Tuhan tuh gak tahu tentang penciptaannya. Bukan Tuhan itu namanya, ya kan? Di samping ini juga, qadar dan qadar juga disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Dalam sejumlah hadisnya, dalam sejumlah hadis yang sahih, dalam Al-Quranul Karim. Jadi di samping percaya kepada qadar dan qadar ini, masuk di dalam ini nih, cakupan ini, dia juga masuk dalam cakupan ini. Nah, dikabarkan oleh Nabi. Walhasil, meyakini dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah tercakup di baliknya semua kepercayaan terkait rukun iman. Anak zaman sekarang tuh segede kamu ada yang nggak tahu rukun iman. Serius. Anak-anak di luar itu. Tahu aja kalau nggak percaya, punya teman nggak anak SMA atau anak SMP di luar. Tanya rukun iman ada berapa gitu. Kadang ini apa namanya, belepotan. Pernah saya ke sebuah sekolah itu nanya, ngetes jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani ada berapa, nak? Adam, setelah Adam udah hilang semuanya. Anak sekolah segede kamu. Oh, bersyukur di pesantren diajarin beginian. Ini agama kamu ini. Ini agama kamu. Kalau kamu misalnya nggak beriman dengan ini aja, satu aja, nggak percaya dengan malaikat namanya Jibril misalnya, udah batal semua iman kamu itu. Apa coba? Resikonya apa? Kalau misalnya iman batal, apa resikonya? Kira-kira masuk surga nanti disambut sebagai orang beriman, sebagai orang kafir. Nah, kan? Kalau udah kafir gimana nasibnya itu? Sengsara atau bahagia di akhirat? Yang kamu pelajari tiap pagi ini ilmu yang bisa bikin kamu bahagia di alam akhirat nanti. Tiket. Ini saya ngasih tiket kamu menuju surga, jangan malas makanya. Tiket menuju surga itu harus dengan percaya dengan semua yang Allah wajibkan. Allah, malaikat, nabi dan semuanya. Dan sekarang begini, lihat. Di dunia ini tidak ada umat beragama yang percaya dengan semua ini kecuali satu umat agama aja. Agama apa itu namanya? Agama Islam. Lihat, makanya kamu kalau jadi muslim gak usah jadi agama lain lagi. Lihat, saudara kita yang beragama Kristen percaya kepada Allah nggak? Ya percaya. Percaya malaikat mereka? Percaya. Percaya kitab suci? Percaya tapi nggak semuanya, ya kan? Mereka percaya kepada Injil tapi nggak percaya kepada Al-Quran. Sempurna nggak imannya? Tidak. Orang Kristen percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi yang lain, tapi nggak percaya Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, nggak percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Taurat, nggak percaya kepada Injil, nggak percaya kepada Al-Quran. Sempurna nggak imannya? Padahal mereka percaya kepada Allah. Jadi iman tuh nggak bisa dipisah-pisahin. Kalau kamu percaya kepada Allah, konsekuensinya harus percaya kepada semua utusan Allah, karena ini berasal dari Allah. Kalau percaya kepada semua utusan Allah, harus percaya pada kitab suci. Karena kitab suci adalah wahyu yang diterima oleh utusan
percaya kitab suci, dalam kitab suci ada keterangan namanya malaikat. Disebutkan nama malaikat, berarti harus percaya kepada Di dalam kitab suci juga ada penjelasan tentang hari akhirat, hari kiamat, harus percaya kepada hari kiamat, hari akhir. Di dalam kitab suci dikatakan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Dan kalau sesuatu terjadi itu berdasarkan pengetahuan Allah. Itu namanya qada dan qadar. Ada dalam kitab suci, berarti harus percaya. Jadi ini satu paket. Gak bisa dipisah-pisahin. Gak bisa orang itu beriman hanya mengaku percaya kepada Tuhan aja. Atau kepada Rasul aja. Kalau gak percaya ini semua, gak bisa. Gak diterima iman. Ada dalam ayat Al-Quran itu yang surat An-Nisa itu. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi, kemudian mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kita percaya sebagian Rasul, tapi kami ingkar sebagian yang lain. Kamu percaya Adam, Idris sebagian Rasul, tapi nggak percaya Nabi Muhammad misalnya. Atau nggak percaya Nabi Isa. Orang yang mengatakan kami percaya sebagian Nabi dan kami mengingkari sebagian Nabi yang lain. Kata Al-Quran apa? Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang kafir yang sesungguh. Jadi orang yang percaya Allah, mengaku percaya sebagian nabi, tapi mengingkari sebagian yang lain, dalam Al-Quran disebut beriman atau kafir? Sah atau enggak imannya? Jadi enggak dianggap. Kamu percaya kepada Allah doang tuh enggak dianggap sebelum percaya dengan Rasul, kitab suci, malaikat, hari akhir, qada dan qadar, dan semua turunannya. Semua yang dikabarkan oleh Al-Quran wajib kita percayai. Kenapa? Karena Quran sumber yang terpercaya, terbukti sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Sanusi nanti akan menjelaskan ternyata dua kalimat syahadat ini, lihat sini. Dengerin ya, ini tiket menuju alam akhirat. Kamu nggak mau masuk surga? Dengerin. Masuk surga nggak? Udah diam. Ihsan kepada Allah, ke Rasul Nabi Muhammad, lihat sini. Imam Sanusi nanti menjelaskan. Kita udah membahas kan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil, sifat jaiz. Ternyata 50 akidah yang kita pelajari itu semuanya udah tercakup dalam dua kalimat ini. Wujud, qidam, baqa, mukhalafal halis, kamu binasi wahdaniyah, qudrah ila ilmu hayat, sama basar kalam, qadir murid, sampai mutakalliman sudah tercakup di sini. Kok bisa? Nah, itu uniknya Imam Sanusi. Jenius. Orang alim itu begitu. Bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Jadi dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sudah tercakup di dalamnya kewajiban percaya pada semua sifat wajib bagi Allah. Dan menafikan semua mustahil bagi Allah. Dan meyakini sifat jaiz bagi Allah. Dengan kalimat syahadat yang pertama. Jadi kamu nggak sah nih, misalnya begini. Kamu bilang asyhadu an la ilaha illallah, tapi kamu nggak percaya Allah itu beda dengan makhluknya. Kamu mengatakan Allah itu Tuhan kamu, tapi di saat yang sama kau bilang Allah itu sama kayak kita. Sah nggak imannya itu? Enggak. Karena mengingkari sifat mukhalafal hawadis, ya kan? Oke, ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak percaya bahwa Allah itu tidak bergantung kepada yang lain. Menurut dia Allah itu bergantung kepada yang lain. Sah nggak imannya? Enggak. Jadi 20 sifat wajib itu tercakup di sini. Semua penjelasan tentang kenabian, wajib sidq, tabligh, amanah, fatana, kemudian hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Nabi, sorga, neraka, sirat, yaumul hisab, mahsyar, semua nanti manusia akan dibangkitkan dan lain-lain, semuanya sudah tercakup di sini. Jadi walhasil dua kalimat syahadat ini mencakup semua pokok-pokok keyakinan tentang ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib. Bagaimana penjelasannya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.